pertama adalah sebelum kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Itu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama. Kalau kita belum sempat mengucapkan ucapan syukur, terus kita dipanggil Tuhan, kapan waktunya kita ngomong sama Tuhan? Maka pergunakanlah waktu di sini sebaik-baiknya, bagi dalam melayani masyarakat. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana dampak kehidupan kita. Ini menjadi garis besar Bapak Ibu. Bukan seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita memiliki dampak bagi semua orang. Ini yang perlu dilakukan, dikerjakan oleh kita semua. Jadi bagian tangan Tuhan melalui Rumah Sakit Martiwaluyo menjadi berkat. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, baik itu di rumah sakit ataupun di jemaat, mari kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ketika kau mengasihi Tuhan, kau juga mengasihi sesama. Mengasihi sesama dengan cara apa? Kita sudah menerima berkat Tuhan, maka berkat itu harus kita bagikan. Sama di Martiwaluyo, talenta apa yang Tuhan berikan sama kita, mari kita kembangkan dengan baik.
semuanya. Kok lemes banget. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Sungguh amat baik. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita semua yang ada di sini sama-sama dipanggil Tuhan untuk melayani sesama kita dan menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Kita pujikan dengan Dia panggil nama saya. Kita tepuk tangannya dong. Masih semangat ya Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau pujikan ajaib roh Tuhan.
Allah yang Maha Kasih, Allah pencipta langit dan bumi, segala pujian dan hormat hanya kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala karyamu, atas kehidupan kami. Pada kesempatan ini
kami boleh ada di tempat ini karena kebaikan. Saat ini kami bersama-sama dan merenungkan sabdamu sebagai dasar daripada keimanan kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami pada saat ini Tuhan, dasar bagi perjalanan kehidupan Rumah Sakit Marti Waluyo yang ke-73, dan biar menjadi dasar kekuatan untuk terus maju, berkembang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman yang diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mohon izin Pak Direktur, boleh buka maskernya. Shalom Bapak Ibu. Ya, masih ada ya. Iya. Kalau saya pakai masker itu kurang nyaman kalau menyampaikan. Tidak berbicara. Ya, sebelum saya masuk dalam khotbah saya, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Eko Puji Cahyono, pasti anak pertama dan anak yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi saya punya istri satu, tidak boleh nambah. Satu diberi nama Ayu Christine Wijawati. Kemudian anak saya baru umur 6,5 tahun, Leonatan Kenneth Cahyono, ben kaya orang Batak. Di belakang ada nama bapaknya, Marga Cahyono. Karena dulu diangkat jadi orang Batak, ya jadi anakku lah yang jadi. Saya pelayan di GKSBS Gunung Balak, Bapak Ibu, lebih kurang mulai pentabisan sampai sekarang 8 tahun. Tapi prosesnya hampir 10 tahun. Mulai proses sampai jadi itu 10 tahun, tapi pentabisan 8 tahun ini. Nanti bulan 10 nanti Bapak Ibu. Jadi pas 8 tahun. Saya selain di Gunung Balak, saya juga menjadi anggota MPK di Sibawono, Pasis Sibawono, saya sebagai sekretaris. Dan kebetulan saya hari ini datang didampingi oleh ketua MPK-nya, yaitu Penatua Edi Soekarno. Mohon berdiri Pak supaya kenal. Nah, ini ketua MPK Pasis Sibawono. Beliau juga anggota majelis di gereja kami, dan kebetulan juga beliau bapak angkat saya, Bapak Ibu. Ya, bapak angkat yang menikahkan saya di sini beliau. Pas saat gereja jadi partner, Bapak Ibu. Dan beliau juga menjadi anggota MPS di Sindo GKSBS. Jadi sudah 2 periode kalau tidak salah, hampir 10 tahun menjabat menjadi anggota MPS dari Pasis Sibawono. Itu sedikit perkenalan saya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kemarin beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh Pak Sulis Megan untuk bisa menyampaikan renungan dalam acara ulang tahun Marti Waluyo yang ke-73. Oke, saya siap. Temanya apa? Efesian dan bertumbuh. Berarti Efesian dan bertumbuh. Tapi akan mencoba mendasari apa yang menjadi keinginan ataupun visi dari Rumah Sakit Marti Waluyo ke-73 ini. Apakah ke depan, apakah terus berkembang, atau semakin stagnan, atau semakin naik? Kita dasari Bapak Ibu, saya akan membuka di dalam kitab Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama Bapak Ibu, saya mengambil kata Efesian. Menurut kamus besar, Efesian itu Bapak Ibu adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat sasaran. Apakah kita sebagai tenaga medis di Rumah Sakit Marti Waluyo menggunakan cara ini tepat, tegas, sesuai dengan aturan atau tepat sasaran? Apakah demikian Bapak Ibu? Pak diam semua. Biasa-biasa saja Pak begitu. Tapi saya melihat Bapak Ibu bahwa perkembangan Rumah Sakit Marti Waluyo selama 73 tahun ini banyak membawa perubahan di dalam masyarakat pada umumnya dan menjadi berkat di mana-mana berada. Karena apa? Karena efisien. Saya ingat waktu itu pernah disampaikan satu slogan di Marti Waluyo itu apa dikatakan? Nyawa dulu, suratnya nanti.
Maaf, di negara lain itu suratnya dulu baru nyawanya, tapi di Madiwaluyo nyawa dulu baru suratnya. Tepuk tangan untuk Madiwaluyo Bapak Ibu. Ini harus dipertahankan Bapak Ibu. Karena pelayan Madiwaluyo ada pelayan yang didasari dengan kasih. Kasih tidak hanya kasih yang sia-sia, tetapi kasih yang bisa menjadi berkah bagi orang yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan itu Bapak Ibu, dengan dasar apa? Efisien, tepat, tegas, sesuai sasaran. Bapak Ibu terkasih, Paulus mengingatkan kita bahwa agar jemaat di Efesus itu memiliki pribadi yang tegas, mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Sampai di mana sih Pak? Berapa saya khotbahnya? 20 menit. Ini sudah jalan lebih lumayan tadi karena saya masuk tadi jam 7.30 kalau tidak salah. Saya naik ini berarti jam 7 lewat 40 saya sudah selesai berarti 10 menit. Atau puji Tuhan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadi mempergunakan waktu sebaik-baiknya, kedisiplinan itu menjadi penting. Saya mau tanya, pagi hari teman-teman sejawat Rumah Sakit Madiwaluyo, apa yang pertama kali ketika bangun pagi dilakukan? Renungan. Atau ada tanya dulu HBD gitu, NSM biar orang. Nah saya ingatkan bahwa gunakanlah waktu ketika kita bangun pagi. Pertama yang dilakukan adalah sebelum kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Nanti mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama. Kalau kita belum sempat mengucapkan ucapan syukur, terus kita dipanggil Tuhan, kapan waktunya kita ngomong sama Tuhan? Maka pergunakanlah waktu di sini sebaik-baiknya, bagi dalam melayani masyarakat. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana dampak kehidupan kita. Ini menjadi garis besar Bapak Ibu. Bukan seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita memiliki dampak bagi semua orang. Ini yang perlu dilakukan, dikerjakan oleh kita semua. Jadi bagian tangan Tuhan melalui Rumah Sakit Madiwaluyo menjadi berkat. Kalau saya melayani di gereja dengan jemaat, kalau saya berkutik dengan apa? Dengan soal spiritual Bapak Ibu, dan tidak bisa menjawab sesuatu. Kalau di medis sakit ini obatnya ini kapan? Gitu. Ada ini penanganan. Kalau terjun di jemaat Bapak bingung. Pak duitnya aneh. Kami tidak punya uang. Terus gimana solusinya? Ya hanya satu dikatakan kita berdoa dan bekerja, itu saja ilmunya. Gak ada yang lain. Kalau di rumah sakit jelas diabetes obatnya ini, orang mah obatnya ini sudah ada. Ilmu pendeta bersiji berdoa dan bekerja. Nggak rasa nyambut gawe, yududu mau baik. Itu disampaikan. Tapi satu hal Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, baik itu di rumah sakit ataupun di jemaat, mari kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya, se-efisien mungkin. Siapa? Kita tepat sasaran, pergunakan waktu dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu, selain kita bisa, kenapa kita harus bertumbuh? Dasar untuk yang bertumbuh adalah menerima dan tetap tinggal di dalam Yesus. Di Kolose 2 ayat yang ke-6. Nah, Kolose 2 ayat 6. Supaya kita semakin dimantapkan Bapak Ibu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu sudah menerima Yesus. Dan kalau ingin bertumbuh, tetap tinggal di dalam Yesus. Ini diinginkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mau bertumbuh? Ya tetap tinggal di dalam Tuhan. Pengen pekerjaan kita lancar, ya tetap tinggal di Madiwaluyo, itu ya. Kalau Bapak Ibu kerjanya baik, pelayanan baik, saya yakin Pak Direktur sayang pasti. Wah ini baik, anak ini baik, ya tambah lagi. Tapi saya
sewu ini kayaknya ada yang purna karya kalau tadi tidak salah. Ada yang sudah menyelesaikan tugasnya, tapi tidak apa-apa. Yang masih muda-muda pertahankan. Mumpung masih muda, masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Karena masih muda itu Pak, masih bisa untuk berkembang, semakin maju. Tapi jangan ke samping ya. Ke atas boleh tapi ke samping jangan. Saya hidup di Gunung Balak Bapak Ibu 8 tahun. Lebarnya ke samping bukan ke atas. Karena warganya makmur Bapak Ibu. Ya, walaupun di desa, ya, tapi bersyukur puji Tuhan semuanya baik. Sehingga buat saya ada ayam. Nah, sama Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ada tentram, ada damai, ada sukacita yang boleh kita rasakan. Karena prinsip orang percaya satu Bapak Ibu. Engkau mengasihi sesama, kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, apa? Faedah. Tidak ada Bapak Ibu. Ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau juga mengasihi sesama. Mengasihi sesama dengan cara apa? Kita sudah menerima berkat Tuhan, maka berkat itu harus kita bagikan. Sama di Mati Waluyo. Ya. Talenta apa yang Tuhan berikan sama kita, mari kita kembangkan dengan baik. Ketika kita tidak tahu, mari kita belajar. Jangan malu untuk kita bertanya, jangan malu untuk kita belajar. Karena belajar tidak ada pernah batasnya, Bapak Ibu. Tidak ada batasnya orang belajar itu. Ketika masa tua pun kita juga butuh belajar. Anak-anak belajar dari orang tua, orang dewasa. Lalu orang dewasa juga belajar kepada anak-anak juga yang sudah sepuh. Yang sepuh juga belajar kepada yang muda. Saling melengkapi Bapak Ibu. Bukan berarti yang sudah sepuh kemudian tidak mau belajar sama yang muda, itu salah Bapak Ibu. Coba sekarang Bapak Ibu punya teman-teman punya mbak, terus suruh main Android, bisa tidak? Tidak bisa, pasti perlu belajar sama anaknya. Itu salah satu. Kemudian soal kehidupan, perjalanan juga sama. Harus belajar kepada yang muda, saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah tanda bagaimana kita mau bertumbuh, tetap berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan. Kalau ada kerjasama dengan yang lain. Dan ketika ada kerjasama itu Bapak Ibu akan menghasilkan buah. Saya melihat rekam jejak dari KKS Mati Waluyo luar biasa Bapak Ibu. Perkembangannya di mana-mana itu cukup baik dan signifikan Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, dua malam yang lalu, hari Rabu malam, saya didatangi tokoh Muslim, Pak Ustadz. Dia datang ke rumah, Pak minta tolong saja, minta surat apa? Ke Hakim, mau kemana Pak? Mau ke Mati Waluyo. Oke, saya buatkan. Tapi nama gereja Pak, nggak apa-apa. Itu menjadi syarat. Akhirnya setelah itu pulang ke rumah, dia bingung Pak yang nganterin siapa? Gak ada. Akhirnya mau nggak mau saya katakan, ketika waktu itu saya ada persekutuan di Kota Tengah di Marga 3, saya cancel, saya usulkan di teman saya katakan Pak besok pagi saya antarkan. Jadi keluarga saya antarkan jam setengah 4 pagi sampai sini jam 6:15 menit. Langsung kita namanya puji Tuhan. Apa yang disampaikan oleh beliau, pelayanan rumah sakit luar biasa. Dan sampai sekarang, sampai beberapa kali telepon, apa yang disampaikan, Pak salam untuk direktur atau siapapun yang ketemu, kami berterima kasih karena sampai dirawat akhirnya pulang dan alhamdulillah bapak saya sudah bisa jalan dan sudah enakan. Terakhir kemarin keluar jam 11 tidak salah, sampai rumah jam 2 sore. Nah Bapak Ibu, itu orang bagaimana melihat bukan soal apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita kerjakan. Mari Bapak Ibu pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Selagi kita masih melayani, layanilah sesama kita. Kenapa? Karena kita sudah diberi berkat oleh Tuhan. Sejak kapan kita diberi berkat oleh Tuhan? Sejak kapan Bapak Ibu? Ayo, ya Kristen. Ini Kristen semua tahu? Iya. Sejak kapan kita diberi berkat oleh Tuhan? Sejak kapan? Sejak kita belum dikandung oleh ibu kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Kenapa begitu? Jadi ya, kamu sebelum kau dikandung oleh ibu, kita sudah ditetapkan menjadi orang percaya. Amin Bapak Ibu. Dan berkat itu semakin diteguhkan dengan apa? Dengan baptisan, dengan pertobatan dan sebagainya.
hingga sampai saat ini itulah berkat Tuhan yang tidak bisa diganti oleh apapun, bahkan uang tidak akan pernah mengganti berkat itu. Maka ketika kami berkat itu, Bapak Ibu, mari kita bagikan kepada orang lain selagi kita mampu, selagi kita bisa. Dan saya percaya Marty Waluyo di umur yang ke-73 ini akan semakin berkembang dan semakin eksis jadi berkat dimanapun dia berada. Tepuk tangan untuk Marty Waluyo. Saya berdoa untuk Marty Waluyo tetap jadi berkat baik di Metro maupun di Provinsi Lampung, dan semakin berkembang menjadi berkat dimanapun berada. Di HUT ke-73 kita diajak untuk berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kebersamaan agar peranan kita sebagai penabur benih nyata sehingga keselamatan Tuhan menjadi milik dan dinikmati oleh semua orang. Saya akan bacakan satu semboyan Bapak Ibu jadi penting. Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang artinya adalah gereja yang telah dibaharui selalu membaharui dirinya, atau rumah sakit yang sudah dibaharui akan memperbaharui dirinya menjadi berkat dimanapun berada. Rumah sakit Marty Waluyo harus terbuka terhadap gerak pembaharuan Allah, karena saya percaya ketika rumah sakit ini didoakan dengan iman, saya percaya apapun yang dilakukan oleh rumah sakit Marty Waluyo akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Ini berkat boleh kami terima melalui firman Tuhan yang singkat, tetapi kami dari bawah. Apa yang kami lakukan saat ini bukan semata-mata untuk sebuah pemberian, tetapi sukacita kami atas berkat penyertaan Tuhan selama 73 tahun untuk rumah sakit Marty Waluyo, dan berkat Tuhan terus melimpah atas kami sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada, wilayah Metro maupun di seluruh Provinsi Lampung. Dan kami percaya Tuhan, biar melalui rumah sakit Marty Waluyo banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak orang-orang yang percaya kepada melalui pelayanan rumah sakit Marty Waluyo. Tuhan, kami juga berdoa bagi manajemen di rumah sakit Marty Waluyo, direktur, wakil direktur, staf, ataupun para karyawan yang telah Tuhan pakai untuk melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka masing-masing, personal maupun secara komunal. Kiranya berkat Tuhan tercurah bagi mereka dan pengabdian mereka di rumah sakit Marty Waluyo. Dan secara khusus berdoa untuk kegiatan ibadah perayaan HUT rumah sakit Marty Waluyo ke-73. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memimpin agar semua rangkaian bahkan pelayanan ibadah yang dapat berjalan dengan baik, itu semua karena berkat cinta kasih Tuhan. Nah, semakin hari semakin berkembang dan menjadi rumah sakit yang efisien dan rumah sakit yang terus bertumbuh mengembangkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Sekali lagi memberkati sufi. Terlebih juga bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini dalam pemulihan, Saudara Ananda, Bapak Siswanto, Ibu Sukris, Saudara Yudi, Bapak Agus, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya pemulihan terjadi. Nyatakan kasih bagi saudara-saudara kami, terlebih bagi tim yang merawat, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kesabaran, tabahkan apa yang dilakukannya bukan berdasarkan apa itu, tapi karya Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan juga bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, kiranya memberikan keamanan, kenyamanan bagi bangsa kami dalam orang-orang yang tinggal di dalamnya, di negara kami boleh keadilan, ketentraman, terlebih bagi kami seluruh umat Tuhan
hadir di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, rangkaian perjalanan rumah sakit Marti Waluyo ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga pada saat ini, nah berumur 73 tahun, kita tetap menjadi berkat dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan iman kami ke dalam kuasa Tuhan. Terlebih juga pada saat ini Bapa di surga, kami juga akan memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang akan kami ucapan syukur. Bila Tuhan memberkati, inilah berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami dan sebanding dengan berkat apa yang Tuhan nyatakan. Tapi biarlah apa yang kami sampaikan ini menjadi berkat pelayanan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan, terlebih bagi pelayanan Tuhan melalui rumah sakit Marti Waluyo. Terima kasih Tuhan di surga, berkati juga saudara-saudara kami yang mengucapkan syukurnya hari ini. Kiranya Engkau melakukan berkat-Mu, bila Engkau memberikan kekuatan kesehatan acara dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, dan seperti doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah masih diberikan kepada Terima kasih untuk Bapak Pendeta Eko Budi Cahyono, Sarjana Teologi, atas firman-Nya. Kiranya kita semua di sini terberkati. Amin. Kita akan kumpulkan persembahan, dan persembahan kita dasari oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita pujikan ajarku berdiam. Berdiam dengan di hatimu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita, karyawan Rumah Sakit Mardi Waluyo. Entah itu karyawan yang baru 2 bulan, ada yang sudah 30 tahun bekerja, bahkan ada yang hampir 40 tahun bekerja. Sungguh hebat penyertaan Tuhan untuk tahun yang ke-73 ini. Dan oleh sebab itu, saat ini kita akan mengingat kembali sejarah Rumah Sakit Mardi Waluyo melalui video singkat. Dan setelah video, saya persilakan untuk Dr. Gigi Budiono untuk sambutan. Selamat menyaksikan.
jemaat kayaknya separuh ya. Yang terhormat Pendeta Eko Puji Cahyono, kemudian para seluruh karyawan, dokter, perawat, penunjang medis, baik itu dokter full timer maupun part timer. Hari ini ada dokter part timer, dokter Leo yang baru. Silakan berdiri dok. Kayaknya belum ada kenal, boleh dibuka. Ini dokter ujian baru kita yang nanti seminar akan beliau jadi pembicara yang terkenal. Terima kasih juga untuk Dr. Anto, ya, tapi sudah lama ya dok ya. Terus sekalian, hari ini kita juga kedatangan para purnakarya. Mohon berdiri. Ada purnakarya? Ada berdiri. Mohon menghadap ke belakang supaya nanti kalau Bapak Ibu sekalian ini berobat jangan dicuekin ya. Jangan dicuekin ya. Ya, terima kasih. Kenapa mereka harus dihargai? Karena menurut sejarah tadi itu sangat luar biasa ya. Hari ini kita berbicara mengenai efisien dan bertumbuh. Efisien ini kita sudah lakukan berbagai macam hal termasuk Erika Medik. Kemudian kami setiap hari sekarang mengamati setiap pelayanan di Rumah Sakit Madowoyo, terutama untuk BPJS. Ya, kami amati baik itu obat, jasa dan segala macam, sehingga setiap pelayanan kita menguntungkan. Walaupun ada juga kemungkinan ada beberapa pelayanan yang takut atau rugi, itu tidak masalah, tapi membawa nama besar rumah sakit. Ya. Jadi hari-hari ini kita sangat serius untuk efisien semua ini. Termasuk kita sekarang sudah mengefisienkan dengan paperless. Ya. Dulu ketika kita izin tidak bekerja harus menggunakan kertas. Sekarang sudah pakai Google Form ya. Ya, semua sekarang sudah paperless. Bahkan data-data karyawan sekarang sudah paperless semua. Jadi itu yang akan membuat kita efisien. Kemudian bertumbuh. Ada yang di sini jadi petani? Ada ya, ya Pak Sulis itu bertani apa itu? Kalau nggak salah dia bertani apa? Singkong ya, cuman 2 biji di depan rumahnya. Ya. Bapak Ibu sekalian kalau bertani, karena saya bertani juga ya. Ketika kita menanam padi, itu ternyata banyak kendala ketika kita bertani. Tahun kemarin serangan tikus, ya, saya panen habis sedikit. Kemudian tikus selesai, ada yang namanya rumput, itu juga menjadi gangguan karena mengganggu perkembangan padi itu. Nah, apa hubungannya dengan di rumah sakit kita? Rumah sakit harus bertumbuh. Suka tidak suka, kalau ada hal-hal yang tidak baik kita potong. Suka tidak suka, ada hal-hal yang harus kita kurangi, kita kurangi. Ke depan tentu saja dengan adanya efisiensi tadi dan supaya bertumbuh, ada beberapa yang tidak menyenangkan, misalkan di bagian A dikurangi. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan APM. Apa APM? Anjungan pasien mandiri. Dan di tempat kita sekarang pasien memasukkan nomor BPJS-nya, kemudian pakai fingerprint, kemudian dia langsung ke poli spesialis masing-masing. Ya, tidak ada lagi dipanggil nomor 30 Sutino, panggil itu Sutino, baru bangun dia gitu ya. Yang dipanggil itu adalah pasien-pasien baru, pasien-pasien reguler yang bukan BPJS. Sehingga ke depan pasien akan merasa nyaman, merasa home di tempat kita. Hari ini puji Tuhan pasien kita 160 bed terisi dari 178. Ya, artinya beberapa terapi yang sudah kita laksanakan beberapa
beberapa hari yang lalu kita sudah service excellent ramah ya, itu sudah mulai ada hasilnya. Artinya setiap pasien yang pernah kesini akan rindu untuk kesini ya. Jangan ketika datang, aduh ke Madiwaluyo ketemu yang judes-judes ya, ketemu yang nggak mengenakan. Tetapi begitu, Bu, bisa kita punya kakek ya, Mbak, jenengan ini sakit kalau betul Madiwaluyo langsung mungkin gitu, karena dia merasa home di sini ya, merasa senang dengan keberadaan kita. Nah, kesenangan pasien itu akan menyebabkan kita bertumbuh. Tentu saja ketika bertumbuh kita ada efeknya enggak? Sebagai karyawan ada ya. Hari ini kita bisa menyekolahkan banyak orang, mau spesialis, mau manajemen, mau perawat kita sekolahkan ya. Selamat untuk perawat yang bulan September tadi sudah mulai kuliah untuk mendapatkan S1 nurse. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Karena ketika kita sudah mempunyai gelar yang lebih tinggi, kita tidak akan mengurusi hal yang sepele, hal-hal yang menurut dunia luar lebih turah. Ya, segala sesuatu yang nggak perlu dibahas, nggak perlu dibahas. Kita berbicara mengenai kemajuan rumah sakit kita berbicara mengenai efisiensinya rumah sakit kita berbicara mengenai kita bertumbuh. Tidak ada lagi membahas, waduh, kayak dokternya nganggo baju di nyentrik, atau dokternya nganggo parfum sampai 7 kilo aja sudah kecium ya. Itu nggak perlu ya. Yang kita bicarakan adalah yuk kita efisien dan bertumbuh. Jadi mari ke 73 tahun ini kita rayakan dengan sukacita, dengan efisien dan bertumbuh ya. Beberapa kegiatan, nah ini nggak efisien nih ngomongnya ya. Beberapa kegiatan kita ada nanti seminar untuk seluruh profesi, dari dokter, perawat, bidan, kemudian untuk orang awam. Kemudian nanti terakhir adalah acara kita adalah judulnya terima kasih pelanggan ya. Terima kasih pelanggan, kita jalan sehat. Nanti jam 1 saya ketemu dengan Bank Mandiri mengenai sponsorship ya. Salah satunya syaratnya adalah karyawan pasien Madiwaluyo dan punya nomor rekening Bank Mandiri. Ya, kan Bank Mandiri juga pengen dapat positifnya. Nanti Pak Pendeta habis ini daftar di Bank Mandiri dulu ya Pak. Biasanya kerja. Ya. Itu supaya mereka merasa memiliki Madiwaluyo. Tentu saja hadirnya sangat luar biasa. Diusahakan motor ya. Kalau mobil kayaknya belum. Ya, jalan siap. Target kita berapa orang? 1.500 orang. Nanti kita ajarkan di lapangan Samber. Ya, jadi kita akan memperkenalkan kepada mereka bahwa Madiwaluyo adalah ramah. Ya, nanti Dokter Leo jadi pembicara, biar orang tahu, oh di Madiwaluyo ada dokter namanya Dokter Leo. Ya, jadi itu usaha-usaha kami. Kemudian yang berikutnya, terima kasih untuk seluruh panitia, terima kasih untuk Dr. Evi. Kemudian hari ini kita akan menyerahkan mobil ekstra murah. Yang keberapa Nanang? Ke-9 ya. Jadi yang Bapak Pendeta tadi mengeluh bahwa nanti tidak ada mobil bawa pasien ke tempat kita kasih mobil Pak ya. Ya. Cuman hari ini simbolis, mobilnya masih di dealer. Di dalam di tempat servis. Dealer ada yang tempat servisnya, jadi benar kan di dealer ya. Jadi nanti kita serahkan. Kemudian sebagai bocoran kita sedang membuat master plan. Jadi nanti gedung kita akan berubah. Ya. Contoh sepele, nanti ruang anggrek 1 dan bugenvil dan cempaka 1 itu akan dibongkar. Ya, saya mau tampilkan gambarnya hari ini udah nyampe belum ya di saya? Sudah ya. Jadi nanti kita bisa parkir di depannya
Seroja, di depannya Buketfield, ya. Kemudian area perkantoran di atas Gisi, ya, di atas Gisi. Jadi kita yang nanti bagian perkantoran tuh mencium baunya masakan-masakan di sini. Kita mau minta kan nggak bisa ya, beli dong kan gitu ya. Cuma mencium bau-baunya itu ya. Kemudian area perkantoran mau jadikan tempatnya rawat inapnya Keranto ya, di Buketfield pindah ke situ. Kemudian di lantai 3 untuk poliklinik ini tetap ya. Kita sudah buat master plan itu rencana sampai 2035. Saya hanya menghantarkan saja ya. Nggak tahu nanti foto itu termasuk foto hitam nggak? Tadi yang masih hidup kan fotonya berwarna ya tadi ya. Kalau yang hitam tadi sudah pada meninggal gitu ya. Karena saya 2025, jadi saya hanya mengantarkan untuk membuat gambar itu dan selanjutnya kalian akan menyelesaikan sampai 2035 ya. Dan target kita tetap rumah sakit tipe C. Tipe C itu maksimal bed 200. Kalau 200 langsung tipe B. Makanya kita nanti membuat bed 199,5 ya. Kan yang untuk anak-anak bisa setengah ya. Jadi itu. Saya rasa sebelum kita akhiri seperti biasa kita yel untuk Rumah Sakit Madiwaluyo. Mari kita berdiri. Rumah Sakit Madiwaluyo, anugerahnya memberi pertumbuhan. Rumah Sakit Madiwaluyo, ramah, disiplin, profesional. Silakan duduk. Ini pemotongan tubuh di atas apa di bawah ya? Saya mau turun kemana itu? Oh di bawah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita karena Rumah Sakit Madiwaluyo telah berusia 73 tahun, kita akan potong tumpeng bersama yang sudah disediakan oleh panitia. Pada Dr. Didi Budiono bisa maju ke depan dan penerima tumpeng akan diwakilkan. Nanti saya mohon kesediaannya untuk Purna Karya yang akan diwakili oleh Ibu Yeni dan perwakilan karyawan akan diwakilkan oleh Bapak Subandi. Kita nyanyikan umur panjang ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima
Ibu Yoni sebagai Purna Karya. Beri tepuk tangan yang meriah. Begitu bangga, begitu bangga sekarang dunia, sekarang dunia, sekarang dunia. Begitu bangga, begitu bangga. Untuk kedua diwakilkan oleh Bapak Subandi sebagai pelaksana karyawan Rumah Sakit Madura. Bapak Ibu semuanya, saya melihat hari ini kayaknya ada yang berbeda nih. Di sini kan banyak yang pink-pink nih. Kok ada satu yang mencolok warnanya, yaitu kaos apa ini ya? Hijau toska sepertinya. Kayaknya akan mau tampil. Dipersilakan untuk siap-siap dahulu. Persembahan apa ini ya? Pujian dari SDM dan Umum Rumah Sakit Madura. Shalom, kami dari SDM Umum ingin mempersembahkan satu buah pujian sebagai ungkapan syukur dari bagian SDM dan Umum, dan nanti kami mengundang Bapak Ibu semua, saudara-saudara untuk ini bersenang-senang dan bersuka cita oleh karena Rumah Sakit Mariwolyo berulang tahun ke-73. Yang mau gerak di tempat duduk silakan ya.
Beri tepuk tangan sekali lagi untuk pemilihan umum. Selanjutnya akan ada penyerahan mobil ekstramural kepada Ketua Klasis GKSBS Ribawono. Saya persilakan untuk Bapak Direktur dan Bapak Edi Soekarno. Dan nanti akan dilanjutkan untuk sambutan dari Bapak Edi Soekarno. Kenapa ya? Bapak Ibu sekalian, mengapa kita menyebar mobil ekstramural? Jadi banyak pasien yang jauh ingin ke Madiwaluyo, tetapi mereka tidak punya alat transportasi di sini. Jadi mereka kalau ke sini nyarter mobil itu ada yang 600 sampai 700 ribu. Kemudian kita berpikir kalau begitu mereka punya kartu tapi tidak bisa ke sini. Lalu kita menyebar mobil dengan mereka membayar serelanya. Ini sebenarnya di Alkitab itu ada peristiwa ketika Tuhan Yesus di kolam Bethesda, ada seorang yang sakit tidak bisa lari ke kolam Bethesda ketika malaikat Tuhan menggoyangkan air itu, sehingga dia tidak bisa sembuh. Yaitu di Yohanes 5 ayat 6 sampai 7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun dari aku." Jadi dasarnya ini mengapa kita menyebar mobil, dan ini juga ditiru oleh rumah sakit lain, tetapi ternyata berbeda hasilnya karena kita penuh dengan kasih, penuh dengan keluarga. Ini mobil yang ke-9, Pak, ya. Semoga menjadi berkat bagi GKSBS Ribawono. Nanti kalau ada pasien bawa ke sini, Pak, ya. Ngarep ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, salam. Ini saya taruh di sini karena ini kehormatan dan kebanggaan kami. Terima kasih Pak Direktur atas nama Rumah Sakit Madiwaluyo dan seluruh karyawan, kru, petugas kesehatan atau apapun namanya. Jadi di hari ulang tahun yang ke-73 ini kami merasa bagian dari Madiwaluyo. Biasanya kalau diundang ulang tahun itu kan yang diundang membawa hadiah, tapi saya dapat hadiah, berarti saya orang Madiwaluyo, betul Bapak Ibu? Terima kasih. Ya, sedikit cerita, tempo hari 2022 di bulan November kalau tidak salah, kami mengadakan musyawarah majelis klasis GKSBS Klasis Ribawono, dan tidak lupa kami selalu mengundang Yakum yang di Lampung, yaitu Madiwaluyo. Dan terima kasih Pak Direktur sudah hadir beserta kru yang lain. Dan untuk yang kemarin itu berlalu musyawarah majelis, kami memohon mobilitas supaya GKSBS Klasis Ribawono memiliki alat transportasi yang berasal dari Madiwaluyo supaya bisa semakin menjangkau saudara-saudara kita di lingkungan kita di GKSBS Ribawono yang belum tersentuh oleh fasilitas pemerintah.
Dan biasanya mereka memang ada sih mobil ambulan yang diberi dari dana desa, karena saya kebetulan juga kaur di desa, tetapi tidak seyogianya bermanfaat dengan baik, Pak Direktur, sehingga kurang tahu, mungkin karena niatnya di awal itu fasilitas kesehatan dan dibeli dan kemudian tidak diikuti program yang pasti atau standar operasional prosedur yang jelas, maka menjadi tidak bermanfaat dengan baik. Kami berharap melalui ini kami nanti akan menata diri sesuai dengan saran masukan-masukan dari Madi Waluyo supaya dapat menggunakan mobilitas atau mobil rural ini dengan baik. Yang sesungguhnya dulu kami sangat kesulitan ketika kami ingin gereja membantu masyarakat umum, ya, bukan warga jemaat saja, tapi masyarakat umum yang kesulitan untuk urusan berobat. Sudah punya BPJS tetapi tidak cukup punya uang untuk merental atau katakanlah menyewa mobil, dan ini sangat baik buat kami. Terima kasih Madi Waluyo, terima kasih, Tuhan berkati, amin. Tiba kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan. Tepuk tangan semua.
Perwakilan dari Dr. Gigi Budiono. Ya, Bapak sekalian, hari ini kita mau lihat gambar yang kita rancang. Tempat Pak Tino juga dirobohkan, tempat Bu Uni juga dirobohkan. Ke depan ada panoramik, MRI dan segala macam. Ini gambarnya. Ya, jadi sampai lantai 5. Ya. Ini masih poliklinik sama VIP masih digunakan, lampuan masih digunakan, ya. Maksudnya tadi pembangunan ini direncanakan sampai 2035, tapi ke depan kita sudah mulai. Berikutnya tentunya yang depan. Nah ini, ya, cantik kan ya? Nggak tahu siapa ya, yang berdua nongkrong di depan itu siapa, nggak tahu ya. Kemudian nanti parkir kita parkir bertingkat, jadi tidak underground tapi parkir bertingkat. Kita doakan ya, tetapi mulai tahun depan kita sudah mulai laksanakan ini. Jadi ini hadiah terindah ulang tahun 73 tahun yang ke depan kita punya mimpi untuk bertumbuh. Tuhan memberkati. Amin. Oke, selamat bekerja, Tuhan berkati. Selamat makan. Saya Dr. Budiono Mas, Direktur Rumah Sakit Madiwaluyo. Rumah Sakit Madiwaluyo telah mengalami perjalanan panjang dalam melayani masyarakat, baik itu untuk Provinsi Lampung maupun Kota Metro. Kami bersyukur dipercaya oleh masyarakat untuk melayani Madiwaluyo, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para pasien sebagai pelanggan kami yang setia untuk berobat di Rumah Sakit Madiwaluyo. Kami staf rumah sakit mengucapkan selamat